Kami dari Redaksi Tribun Manado mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Tribuners Manado yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa pada hari ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema di bulan Ramadan, yaitu Ramadan sebagai bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, mengapa Ramadan disebut sebagai bulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal ini ditegaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, kata Muhammad. Kemudian Sya'ban itu adalah bulanku dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Inilah yang menjadi dasar mengapa Ramadan itu disebut sebagai bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bahwa di bulan Ramadan itu untuk menentukan apakah kita tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada satu perintah yang disuruh kepada kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, pertanyaan kemudian adalah, apa sesungguhnya yang dipuasakan itu? Apakah hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan antara suami dan istri? Tentu itu belum cukup. Yang paling terpenting adalah menahan kehendak hawa nafsu. Nah, kehendak hawa nafsu ini banyak yang kemudian kita belum memahaminya. Mana sesungguhnya kehendak hawa nafsu itu? Nah, kehendak hawa nafsu itu adalah bentuknya, yang pertama adalah ajib. Apa itu ajib? Ajib itu adalah bangga diri. Karena dia memiliki sesuatu, karena dia memiliki kelebihan, maka kemudian dia ajib. Ajib itu artinya bangga diri. Ini adalah hal yang sulit sekali bagi kita semua untuk menahannya. Yang kedua adalah, kalau dia sudah ajib, pasti dia akan riya. Riya artinya memamerkan apa yang dia miliki. Riya, dia pamer dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, ketika dia pamer, pasti dia akan takabur. Dia merasa bahwa hanya dia yang hebat, hanya dia yang mengetahui, hanya dia yang memiliki sesuatu, dan begitulah seterusnya. Nah, karena dia merasa bahwa hanya dia yang hebat, hanya dia yang paling tahu, ternyata ada rivalnya, ada yang lebih tahu dan ada yang lebih hebat dari dia, maka kemudian muncullah sifat iri hati. Nah, iri hati itu ini adalah ada semua di tiap-tiap diri kita. Ketika kita merasa bahwa ada yang lebih dari kita, maka muncullah sifat iri hati itu. Nah, ketika iri, pasti dia dengki. Nah, apa itu dengki? Sakit hatinya. Nah, inilah penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, yang sesungguhnya inilah yang wajib untuk dipuasakan. Dipuasakan artinya ditahan dia. Seperti apa? Bagaimana agar supaya dia ini tidak menjadi sesuatu yang merusak tubuh kita. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, kalau tadi itu masih ada di dalam diri kita, maka selanjutnya yang wajib kita tahan itu adalah hasud. Nah,
Ini penyakit yang ada di dalam diri kita juga. Menghasut artinya apa? Menghasut artinya mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain. Nah, selanjutnya ada sikap lagi yang akan muncul sesudah itu, yaitu memfitnah. Apa itu memfitnah? Itu mengatakan sesuatu yang tidak benar dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, apalagi sifat berikutnya? Yang berikutnya adalah tamak. Orang-orang yang telah dirasuki penyakit ini pasti dia akan tamak. Apa itu tamak? Tamak artinya rakus. Dia ingin memiliki segala sesuatunya. Semuanya dia ingin miliki. Nah, kalau dia sudah rakus, pasti dia loba. Apa itu loba? Loba artinya kikir. Orang sudah memiliki sesuatu, pasti sulit untuk mengeluarkan sesuatu. Pasti sulit dia untuk bersedekah. Pasti sulit ketika ditanya, apakah bisa membantu kami atau membantu saya. Pasti dia berat untuk melakukannya itu. Karena apa? Sifat loba sudah ada di dalam dirinya. Yang terakhir adalah sifat sombong. Itulah sebagai sifat terakhir bagi manusia yang ketika semua sifat ini tidak mampu dikendalikan di bulan puasa ini, maka status takwa itu tidak dapat kita capai. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim bisnis Tribun Manado mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Tuhan Yang Maha Esa. Amin.